وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيدي الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدي الشيخ علي المرسيبي وسيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وسيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيدي الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيدي الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيدي الشيخ زين الدين السنباوي وسيدي الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيدي الشيخ محمد شرواني عبد باغر وسيدي الشيخ الإمام مربي أرواحنا وأجسادنا الإمام الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسيدي الشيخ محمد نجيب بن عبد القادر والنواهب بن عبد الله، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم على ما نوى سلف الصالح. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الأطهار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه. Pasal yang kedua, menolak khatar jelek. Apabila engkau ingin membedakan antara khatir jelek yang datang dari syaitan dan yang datang dari hawa nafsu, serta yang datang dari Allah pada permulaan, maka perhatikanlah khatir itu dari 3 segi. Jadi kita masih membicarakan tentang sirrul qalbi, rahasia hati. Karena untuk menjaga hati sangat sulit betul. Lebih sulit daripada kita menjaga anggota tubuh kita yang zahir. Karena hati inilah semua pangkalnya. Enak tidaknya, senang tidaknya, semua di hati. Bukan dari segi zahirnya. Yang kadang dari segi zahirnya semua kelengkapan dia miliki, harta, jabatan, apa macam, tapi nanti kegersangan batin, kegelisahan hati itu yang merasakan dirinya sendiri. Apabila hati kering kerontang, karena hati ini adalah berhubungan dengan roh, dan makanan roh itu adalah ilmu, amal, zikir, selawat dan lain-lain. Al-ilm ghidha'ur roh. Jadi ilmu itu makanan roh. Jadi supaya roh kita tenang, hati kita pun menjadi senang, pikiran pun juga demikian. Nah, salah satu di antara perjuangan kita adalah untuk memerangi bisikan-bisikan yang tidak baik yang berada dalam hati kita. Karena apabila kita membiarkan bisikan-bisikan tersebut, yang membahayakan adalah ketika nanti akhir kehidupan kita. Karena kalau sudah di akhir kehidupan kita, kaki tidak berguna lagi, tangan tidak berfungsi lagi, bahkan terkadang lidah pun tidak berfungsi lagi.
hanya diam aja. Ya. Nah, disinilah peranan ilmu, peranan iman kita untuk menjaga hati kita, walaupun secara zahir anggota-anggota tubuh ini tidak berfungsi lagi, namun hati tetap ingat kepada Allah. Hati selalu menjaga agar selalu mengingat Allah, sampailah pada akhir tutup usia kita pun masih ingat. Berarti walaupun mulutnya kada bepandir, awaknya kada bergerak lagi, tapi hatinya tetap ingat dengan Allah, orang itu husnul khatimah. Jadi hati ini berat bujur. Nah, makanya apabila ada bisikan-bisikan itu kita sulit sulit membedakan mana yang hak, mana yang batal, mana yang dari Allah gerakannya, mana yang daripada setan gerakannya. Hanya orang-orang yang diberi Allah kemampuan untuk bisa membedakan khatir baik dan khatir tidak baik. Siapa mereka? Orang-orang yang diberi Allah ilmu, orang-orang yang diberi Allah kekuatan serta dapat mengamalkan ilmunya. Mudahan kita termasuk bagian dari itu. Karena paling ngalih sudah urusan hati ini. Yang pertama, jika engkau dapati khatir itu kokoh. Jadi keyakinan kita sudah mantap nih. Dan tetap pada satu keadaannya, kada berubah-ubah. Teranglah bahwa khatir itu dari Allah, yakin. Umpama kita pengen berwakaf, aku hendak berwakaf tanah ini. Bismillah. Ada kena bisikan, kamu kada berpikir kah? Nah, bisikan dari si fulan, bisikan dari si fulan. Ini untuk menggoyahkan hati kita. Padahal bisikan pertama tadi sudah, ini tanah mau kuwakafkan untuk umpama anggaplah madrasah ke apakah. Tapi kita ada bisikan lain. Bisikan itu ada dua, baik bisikan dari dalam diri kita sendiri atau bisikan dari orang lain. Hah? Kada berpikir kayak kan? Itu lokasinya bagus itu, mahal nanti. Macam-macam. Akhirnya Sirin bingung. Nah, bingung. Lalu bingungnya lagi ketika di hati lagi berbisik. Kamu kan bawa wakaf kada mesti dengan tanah itu, bisa bawa wakaf dengan duit lah secukupnya. Kada perlu dengan tanah itu mahal kan? Tapi kalau ini orang sudah mengenal apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ini, bahwa khatar pertama atau gretek hati pertama itu sudah murni daripada Allah dan dia yakin, bismillah, tidak dihiraukannya. Urusan itu nanti, yang penting aku luruskan dulu niatku ini, dan apalagi sudah kuucapkan, dah bismillah, nanti Allah bisa memberikan yang terbaik untukku. Walaupun tadi bisikan-bisikan, akhirnya ketika dia melangsungkan atau melanjutkan atau merealisasikan apa yang diucapkannya itu, selesai, aman. Di surat menyuratnya, diulahnya apa, selesai, aman dah. Apa amannya? Hatinya tenang, alhamdulillah. Walaupun banyak bisikan-bisikan aku kawa. Nah, ini namanya orang yang berilmu. Kenapa? Sidin ahli ilmu, penuntut ilmu, lalu bisa membedakan. Bagaimanapun bisikan-bisikan yang lain itu tidak ada gunanya. Aku sudah bismillah dengan nama Allah, itu sudah kuwakafkan untuk madrasah, umpama apapun omongan orang, apapun macam-macam, udah. Lalu dia berkeyakinan lagi bahwa itu mudah-mudahan yang terbaik untukku. Nah, ini ngarannya cara menyelamatkan hati baik. Ilmu juga. Tapi kalau kita kada berilmu, ketika kita dibisiki oleh nang lain, rugi kan? Rugi. Itu paling 2 tahun kena lokasi itu rame itu. Nah, bingung Sirin, bingung. Nah, akhirnya ada pulang yang memberikan solusinya, gampang aja. Kita sudah tahu ucap wakaf, beri duit aja, berapakah? 500 kah? Sudah selesai, habis nazarikam, bujur juga. Akhirnya rugi dia. Padahal kalau seandainya
dia lanjutkan tadi, akan menjadi orang yang beruntung. Apa keuntungannya? Pertama, dia dapat meluruskan niat baiknya. Yang kedua, dia dapat mengalahkan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, nilai yang tak terhingga bagi dia. Nah, itu keuntungannya. Kenapa? Sidin berilmu. Biar kayak apa aja, sidin berilmu. Biar dibisiki kayak apa, tetap. Nah, teranglah bahwasanya khatir itu adalah dari Allah atau dari kesenangan nafsu. Kalau khatir itu senantiasa bergolak dan berubah-ubah, maka khatir itu dari setan. Jadi kalaunya tenang, ya, umpama ulun contohkan tadi sini hendak bawa kap tanah itu tenang. Paling mungkin bermusyawarah dengan bini, uja bini ulun tasarapian aja bahai, tenang juga. Pokoknya nyaman, sudah cepat dah laksanakan. Jadi walaupun kita bisikan dari sana dari sini, terus kita laksanakan. Nah, itu cara kita melatih hati kita agar selalu niat yang baik cepat terrealisir atau kita laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Karena manusia suka menunda-nunda, kaina tanggung alang-alang apa macam, akhirnya itu ragu-ragu dia. Sebagian orang soleh berkata, perumpamaan hawa nafsu itu bagaikan macan tutul. Kalau sedang menyerang tidak mau mundur, macan tutul. Apabila tidak ditubruk dengan keras atau digempor habis-habisan. Atau bagian orang khariji, pemberontak yang berperang demi membela pendapatnya mengenai agama, tidak mau mundur sebelum terbunuh. Saking kokohnya diumpamakan yang demikian, dia tidak akan mundur. Kalau sudah sekali ngomong terus kada mundur dia. Itu orang yang hebat. Jadi kalau sudah dia punya niat baik, tidak ada merasa malu. Dia punya niat baik, apapun terjadi, niatnya baik, lanjut dia. Tidak ada pertimbangan apa macam. Karena bila banyak pertimbangan, ini berpikir bisa ragu-ragu lagi. Jadi apa aja bila sudah niat baik, dah yakin. Apalagi urusan nang harta, harta kawa dicari. Toh kita bulik kadang bawa harta juga, ya, kadang membawa harta benda. Tanah banyak aja juga sidin, bapak juga sidin aku mati kada jangan bawa tanah juga, malah aku nak masuk ke dalam tanah. Nah, itu cara melawan nafsu kita yang kadang-kadang bergejolak di dalam diri kita. Sedangkan setan itu seperti serigala, macam tutul nih, bisikan nang khatar dari Allah tadi, bisikan itu kayak macam tutul, dia tanpa sedikit pun rasa takut, maju terus, biar mati maju terus. Itu diumpamakan punya niat dan keyakinan yang kokoh. Apa aja pandiran nurang, ngapakah kada dihirani, yang penting baik secara agama, hatiku sudah pas, niat dah. Ayo jam macam-macam orang menyambat itu ini. Umpama ini sudah pilihanku, biar kayak apa aja pilihanku, hirang kah, kuning kah, hijau kah, tetap jisidin. Aku sudah cinta lama dengan dia, mantap. Karena pulang. Nah, sedangkan bisikan setan itu diumpamakan serigala. Jika engkau mengusirnya dari satu arah, ia akan masuk dari arah yang lain. Ini bahasa kami mu'ol. Tahu mu'ol? Mucil. Tahu mucil? Ini orang sini tadi mu'ol, mucil aja. Udah mu'ol dengan mucil itu sama. Mu'ol itu bahasa negara. Mu'ol benar gini, pada mucil benar. Orang-orang bahari, nah itu paham bahasanya. Menuah ini sudah, apalagi kalau heran sini di harapan. Yang kedua, apabila khatir itu muncul setelah engkau melakukan dosa,
kita ada menggawinang kada baik. Ya. Betul ya? Ya. Ada menggawinang kada baik, ya menggawinang kada baik itu macam-macamnya, apakah memandirakan orang kah, apakah. Maka khatir itu merupakan penghinaan dan siksa dari Allah lantaran buruknya dosa yang engkau perbuat. Jadi bila kita ni suah melakukan hal-hal nang kada baik, lalu timbul bisikan. Bisikan itu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penghinaan dan siksa dari Allah lantaran jeleknya dosa yang kita lakukan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian, bahkan telah berkarat pada hati. Satara rana ai bimakna satara, sudah tertutup hatinya. Ini berbuat dosa. Ya, kita ini semua pernah berbuat dosa. Ya. Nah, cuman dia belum sempat tobat, tapi sudah ada bisikan-bisikan yang berbagai macam. Itu ujar Imam Ghazali siksa, penghinaan. Kenapa demikian? Karena rana tertutup. Apa nang tertutup? Hatinya. Kenapa jadi tertutup? Maka nuyaksibun, gara-gara dosa yang dilakukan. Lalu kata pihakun hendak beramal, hendak begawi yang baik-baik, kata pihakun dinasehati ndak mempan. Dimintakan banyu berapa drum, banyu penarang hati. Wah, sampai buris parut tikam kada mempan juga. Nah, tuh benar dimintakan banyu ini apa macam? Doakan gurai mudahan laki ulun mau kamu sigit ya. Dah mintakan banyu on guru, banyu guru juga diberi. Cuman inya melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Itu nang memberatkan hatinya. Berat benar. Cakap hendak berbuat kebaikan itu berat bujur. Dosa itu lebih berat daripada beban yang paling berat. Dosa itu lebih berat daripada beban yang paling berat. Nah sekarang kita beban yang paling berat aja kita mengangkat mungkin 100 kilo ada sekali kawan dah. 50 kilo mungkin umuran yang anu-anu ni masih kuat. Menang kayak kita ni 50 kilo bah pinggang hulu sakit. Iya. Nah, dosa lebih berat daripada itu. Jadi nang maulah kita panguliran, tapi semangat apa macam orang raminya bejurut, tahulah bejurut tu. Orang rami bejurut ke pengajian, bejurut ke sana sini. Aku ni hendak benar jahat ini, hendak benar. Sudah benar. Cuma asa barat itu dosa. Dosa. Tapi jangan jokin madahakan orang nih julak nih banyak dosa nih. Kenapa kadang kamu sigit? Nggak siapa tahu sih di gering. Ini acil nih kadang ke majlis nih. Wah, orang tuh untuk diri kita aja. Jadi supaya kita semangat. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau ini pindah kulir bener nih? Sudah bangun jam 3 Allah bangunkan nyamannya sudah bakamih kawa. Coba kalau bangun kada kau bakamih ke rumah sakit, seorang sudah dapat nikmat. Kau apa macam? Kenapa pindah kulir benar ini? Lalu cepat lawan. Di situ nanti perlunya kita jihad untuk jihad diri sendiri. Karena kalau kita biarkan kena masih jam 3 belum berbunyi mic-nya. Kena. Pas azan subuh rugi kita. Bisikan-bisikan setan kena tanggung belum berbunyi mic-nya. Masih lawas lagi, belum azan lagi, sudah azan, belum ya hayu ya qayyum lagi. Akhirnya azan, rugi seorang kada kau beribadah. Padahal mulai jam 3 sampai subuh itu rahmat Allah, ya, nur. Orang-orang yang ahli malam itu Pak, orang-orang ahli nur. Ahli malam maksudnya orang yang beribadah di malam itu ahli nur.
Dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis telah terjadi nanti di yaumil mahsyar. Dikumpulkan semua orang. Begitu tak kumpul, ada suara nada yunadi, ada panggilan. Ainal ladzina yaqumuna fil lail? Mana orang-orang nang malamnya sidin bangun? Ayo. Wah, kadada disuruh kadada di apa macam bangunan. Wahum qalilun, ujar Nabi. Sekalinya nang bangun tu saya ikit saja. Tidak banyak. Sedikit aja nang bangun. Nah, maksudnya nang berdiri dari grup manusia yang banyak tadi. Ditakuni, mana orang nang suka beribadah malam? Mana orang yang tatajafa junubuhum anil madaji'? Dia renggangkan lambungnya dari kasur. Maksudnya renggang tuh bangun, kada guring. Kalau rapat kan guring kisahnya tuh. Nah, dalam surah apa itu? Sejadah ya. Tatajafa anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mana orang nang malam-malam sidin apa ngarannya menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, bangunan, berdirian di yaumil mahsyar nih berdirian. Cuman jesidin ujar Nabi wahum qalilun, buahnya sedikit aja. Banyak kainang bangun malam tapi maulah nasi kuning. banyak kainang bangun malam tulak kepelelangan. Tapi ulun gure sebelum tulak sembahyang tahajud, alhamdulillah. Nah, setelah berdirian ahli-ahli tahajud tadi, ujar malaikat, yadkhulul jannata bighairi hisab. Ayo bubuhan nikam, ayolah kasih. Buhan nang ni kada berdirian nya barat batisnya. Nang ini nih orang-orang ahli tahajud berdirian, langsung digiring oleh malaikat masuk ke dalam surga. Begitu selesai habis berataan orang-orang ahli tahajud, ahli-ahli ibadah malam ini, hanyar dihisap bubuhan nang kada masuknya. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad, sepertiga umat Nabi Muhammad yadkhulul jannata bighairi hisab. Salah satu amalannya istiqamah, bangun malam beribadah kepada Allah ya. Barang satu umat sembahyang 2 rakaat saja umpama sakit apa macam, umpama kada juga kada kawa sembahyang, barang berdoa. Nah, kita garing wae ya, hendak bangun pusing apa macam bujur-bujur garing udah, tapi kita ingat aja lihat jam jam 2:30 berdoa aja, banyak-banyak berdoa. Mungkin kita bangun pulang sering jam 4 berdoa gitu. Hendak bangun kada kawa. Artinya jangan sampai dilewatkan bangun malam tadi. Nah, kembali, jadi orang nang barat itu bukan karena barat badannya, tapi karena berat oleh beban dosa. Lalu inya koler, malas, ndak ada keinginan, ndak ada rasa malu. Orang raminya kamu sikit sidin kada ada rasa malu. Maka seorang termasuk pengurus juga kada ada rasa malu. Umpama nyinggung pengurus ini aja umpama. Amun kada guru mai ngatakan siapa lagi amun ta singgung taros. Iyalah. Siapa lagi? Bilang, guru ini penyinggungan benar jar. Nah, siapa lagi nang hendak diharapkan menasihati seorang amun kada peguruan? Seorang sudah katapi sadar. Iyo. Ini bila sedikit ada Habib ceramah. Noh, Habib ini penyinggungan. Nah, siapa lagi sudah? Nya Habib nang datang dari mana padahkan penyinggungan. Nya nang guru nang alim padahkan penyinggungan. Seorang juga manggawi nang kada baik. Amun seorang manggawi nang baik, Habib siapakah? Ulama siapa datang? Jisi asa nyaman aku mendengar ceramah. Ini seorang kada ada penyakitnya. Ini seorang bawa penyakit, bisa empadih, tahu padih. Biar nang wali apa aja penyinggungan pulang. Bila wali kota kada, kenapa wali kota memberi macam-macam sini? Apa sini masihkah jadi pemilihan lagi ampihan enggak sudah? Siapa juga kada tahu juga lah.
Malam tadi cakap aku bersepeda motor kada kawa sampai bermobil aja Allahu Akbar. Wali kotanya siapakah kira-kira tak apa aja kayak ini nih. Kecuali Julak Sulian jadi wali kota ampih banjir. Ngeri Pak. Di Lambung nang kada biasa banjirnya ngeri. Ya. Belum lagi di lain-lain, Masya Allah, nggak tahu ini ya. Apalagi di Banjar, Allahu Akbar, merata di Banjar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan nih jangan berupa bala ujian bagi kita lah. Kita mana sudah corona nih kada tapi urus lagi. Jadi ada nang bertakon kira-kira guru corona nih bila ampihnya, bila habis dananya ampih tuh ya kamu. Masih ada anggarannya lagi. Bilinya habis anggarannya ampihan coronanya. Nah, ini banjir merata di mana-mana. Di Banjar aja dengar kisah banyak rumah apa macam habis. Nah, imbah banjir ini ngapa pulangkah kena diturunkan sidin. Mudahan kita diberi Allah perlindungan, dijaga akan Allah. Ya macam-macam tanah longsor apa macam sudah ya. Ya nang di sini, ya nang di mana tuh Balikpapan Samarinda macam-macam. Ini nang di wadah kita belum nang lain di lain-lain tempat lagi. Jadi memang dunia sekarang diuji karena maksiatnya sudah kada terbendung lagi. Ya, ngeri maksiat wah ini. Itu ada yang viral seorang anak memenjarakan mamanya. Kada tahu lagi di dosa nyaman kuitan. Kada ingat lagi nang tangan kuitan tuhuk belancat-lancat membasuh buritnya itu kada ingat lagi nya. Ya. Kada ingat lagi nya. Nang tuhuk tangan kuitan nang menyuapi kemuntong nih nah. Nang mungkin artinya bukan orang itu untuk semua kita ya, untuk sebagai tazkirah bagi kita. Nang tuhuk apa mama mau ngucik luang buritnya karena anaknya ngalih keluar hajatnya. Kada ingat lagi nya. Ulun sampai membaca astagfirullahaladzim. Gara-gara sepele aja tuh. Dipenjarakannya mamanya, laporkannya penjara, HAM masuk. Allahu Akbar. Kada ingat lagi nya sudah nang kuitan ibaratnya sampai tak guring-guring tak apa-apa menunggu bila garing. Coba mun kita anak garing, kawala guring pian. Apalagi ibu-ibu, kawala pian guring bu anak pian garing pama behingusan, mana kawa guring. Ya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa abah mama kita barataan ya. Ngeri sudah weh ini. Ada yang membunuh kuitan itu sudah kada kehitungan lagi sudah. Jadi karena dunia ini ibaratnya sudah banyak betul dosa-dosa nang ya Allah ngeri sudah. Akhirnya macam-macam ujiannya ini. Ya. Walanudziqannahum minal adzabil adna. Ini baru kecil. Allah timpakan baru kecil. Dunal adzabil akbar. Belum azab, belum musibah yang terbesar. Untuk apa sebenarnya kayak kita berataan kayak ini merasakan nah berusaha pinang ngalih kemana-mana ngalih coba merasa kita kalau sudah masalah ekonomi kita amburadul, masalah pendidikan bingung pulang, kada ada tatap muka apa macam bingung kita. Ini kada keresahan setahun sudah yang kakak ini. Untuk apa sebenarnya la'allahum yarji'un. Agar kita kembali kepada Allah, hendak kembali kepada Allah, hendak memakmurkan masjid dijagainya pulang, hendak mulai tabligh akbar dijagainya pulang, bingung pulang manusia. Orang hendak tabligh akbar dijagai oleh petugas, orang hendak berbuat apa macam di bubuhan KP kada dijagainya. Bingung juga kita. Ayo. Nah, ini bisa dikatakan ujian. Kalau saya menyebutnya ujian, Pak. Kalau bala ya mudah-mudahan kita dihindarkan daripada bala, tapi ujian ini pasti ujian nih. Terutama kita masalah ujian ekonomi dulu. Ya. Mudahan cepat berlalu ya, mudahan lakas ampihan kita balik pulang nyaman, bagawian nyaman, kemana-mana hendak berjalan kemana-mana nyaman, hendak kita berbuat ibadah apa macam tabligh akbar apakah ya supaya nyaman. Kada nyaman juga kan seorang tabligh akbar petugas keluyuran ke sana kemari. Kada nyaman juga. Kasihan nang tukang ceramahnya. Nang ceramahnya saya takut aja sih kalau pindah nang macam-macam. Masyaallah. Nah, mudah-mudahan alasan corona nih, Bang. Sudah jadi alasan corona. Nah, ini lihat ya, musibah-musibah yang menimpa kita nih, masyaallah.
Nah, tidaklah demikian, bahkan telah berkarat pada hati mereka oleh sebab apa yang mereka perbuat. Guruku Imam Abu Bakar Al-Waraq rahimahullahu taala berkata, demikianlah buruknya dosa. Nah, itulah buruknya, jeleknya dosa. Ya. Sesuatu yang sulit dihilangkan. Ya ampun, maaf kalau seandainya kita ada sesuatu yang kada baik di awak nih, nah kita obati hilang aja, Pak. Ada panau nang kada baik apa hilang aja. Tapi kalau dosa bukan nempel di badan, nempel di darah daging kita. Kayak apa cara menghilangkannya? Kalau umpama tadi ada sesuatu nang kada baik di awak kita nih, ngapakah nang kada baik, mungkin maaf bau buruk, bisa ada obatnya, itu ada obatnya. Artinya bedanur tuh darah bercampur nanah, bau betul. Orang aja pakai masker tapi diobati ampih. Tapi kalau dosa ini lebih bau daripada danur itu. Cuma kita kada mencium. Dosa nang menyambat orang kah apakah itu lebih bau betul. Atau kita berdusta kah apakah, sampai dalam sebuah hadis orang yang berdusta itu malaikat lari dia 70 kilo larinya. Ujar sahabat, kenapa ya Rasulullah? Itu saking baunya mulut orang yang berdosa. Baru mulutnya, belum awaknya. Jadi kayak apa cara membersihinya? Bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, perbanyak munajat kepada Allah. Karena dalam sebuah kitab, insya Allah namanya Khazinatul Asrar, orang-orang yang berzikir, baca salawat, beristighfar, apa macam itu harum. Jadi sampai ditakuni kayak apa ya, malaikat meminan duit bubuhannya tu beribadah, artinya beramal walaupun inya kada bepandir. Zikir batin kada bepandir, kalau mulut betutup kada kau mendustai aja malaikat kami tahu bilanya bau harum, nah itu tuh menyebut nama Allah dan nama Rasulullah tuh. Bilanya bau buruk, itu kami tahu biarnya poles-poles apa macam, tapi baunya bau buruk, pasti kada baik tuh. Jadi jeleknya dosa, ujar Abu Bakar Al-Waraq, dosa itu bisa mendatangkan kekerasan hati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kalau sudah hati keras, bahkan aw ashaddu qaswah, lebih keras daripada batu, lebih keras lagi daripada batu. Itu nang ngalih dipadahi. Bahasa kita apa? Pangarasan. Nang karas hati, nang di bawah uyuh. Orang nang di bawah karasi. Masya Allah. Kayak apa guru mengarasin yang di bawah? Ini gara-gara banyak dosa karas bener daripada hingalih, daripada menjawab sudah. Ya, kekanakan wah ini gara-gara HP, gara-gara apa macam. Padahal kam jawabnya. Kadang-kadang kita kuitan berdiam aja lagi sudah. Itu nang membunuh kuitan. Ya. Men kita bahari, kada wani menjawab, cobai menjawab, habang telinga. Iya, orang bahari keras Pak. Orang bahari takuni nang tuha-tuha pasti pemukulan di anak. Bahari tapi lah, wah ini berpikir-pikir. Karena satu, kakanakan bahari biar dipukul apa macam, kada bisa menganggap. Kada bisa menganggap. Ulun bisa juga dipukul, kada bisa menganggap. Tetapi kita kuitan kayak apa? Wah ini pukul. Bukanya 3 hari pulang, seorang pulang naik tekanan mencari kemana. Kalau dulu kita biar peribahasa apa macam kada wani. Ya, wah ini Masya Allah. Saya kan sudah dewasa, saya kan bisa berpikir gini-gini, beri alasan macam-macam. Kalau dulu kita kada. Bila jakuitan ikam salah ini pang sedih. Ayo masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Guring weh ini pang masuk. Enggak. No. Bisa masuk hantamnya pintu, kuncinya rapat-rapat. Bisa 3 hari kada keluar. Bingung lagi nang kuitan.
kalau pindah mati. Salah pula. Mudahan anak cucu kita beriman berataan ya. Nah. Jadi betapa jeleknya dosa. Semula hanya khatir kemudian mendatangkan kekerasannya imbah dosa, lalu kina ada khatir itu bisikan-bisikan, tapi itu lalu keras, sulit betul kalau sudah tuh hati keras. Yang jelas petunjuk Allah susah masuk ya. Makanya untuk membiasakan diri, anak-anak, keluarga, ajak ke majelis, ajak ke masjid. Nya kayak apa haji hati keras, semuanya mau mendengar. Asalnya mau mendengar. Ulun ingat pesan Habib Ali Idrus ya, yang anak ulun yang nomor 3 kan mondok di situ. Macam-macam ji anak-anak santri. Ada yang mau masuk pondok tapi tidak mau belajar. Kata tidak apa-apa asal mau mondok. Sidin sabar benar orangnya. Ada yang mau mondok mau belajar tapi tidak mau ikut yang umum. Tidak apa-apa asal mau mondok ji Sidin. Ada Sidin Sariki. Ada juga ji Sidin nang mau mondok makan tidak mau. Tapi senek-senek mau. Tidak apa-apa lama-lama ya mondok. Saking sabarnya pengasuh pondok. Tapi alhamdulillah Jisirin malah yang kayak gitu kadang-kadang berhasil. Maksudnya memasukkan anak ke pondok bukan nyaman. Karena nyamannya apa? Bukan langsung betah langsung Pak. Berjuang dulu untuk betah. Ada yang masuk pondok 2 hari ampe. Ada yang dimasukkan bisukan sore bulik kinya. Jadi amun sampai betah dulu, wah masya Allah. Ya. Kenapa? Karena saking kerasnya hati. Kenapa jadi keras hati? Banyak penyebabnya. Kalau anak-anak kita kenapa keras hati? Mungkin gara-gara perbuatan seorang. Kenapa jadi kayak itu? Karena gawian kita mungkin mencari nafkah dan sebagainya. Ada tercampur nang kada baik. Lalu kita kirimkan untuk ongkos ini apa macam. Jadi sulit dia mendapatkan petunjuk. Salah satunya adalah karena mungkin gawian kita ada nang kurang baik. Itu bikin hati keras juga. Dan akhirnya berkarat jadi dosa dulu. Kada ada dihilang-hilangkan dengan tobat apa macam. Paling tidak kan innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan kita ini nang baik-baik nang itu bisa menghapus dosa pelan-pelan, dosa kecil. Nah, lalu tambah tobat. Kalau kada menumpuk akhirnya keras hati. Halawas keras lalu bertagar, berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat susah baikinya. Susah. Karena sudah kalau bicara hati, bicara lagi khatir bisikan di dalam hati. Kalau sudah berbicara bisikan di dalam hati, kesini larinya ke pikiran kita, Pak. Coba apa aja kita masalah apa aja. Kayak apa lagi sini lah. Ini. Pasti ke sini. Padahal dari dalam hati dulu. Jadi nang kau membantu ilmu. Nang kau membantu nih bisikan macam-macam nih ilmu aja nang kau membantu. Nah, supaya dapat ilmu ya belajar. Kenapa bila sudah ilmu iman, bila sudah ada iman keyakinan, bila sudah ada keyakinan insyaallah apa aja tindakan nah hendak digawi pasti mengikuti apa yang didapatnya dari ilmu. Cakap kayak ini kalau pian bingung, kita hendak apa macam, tapi kita tahu itu kan kalau menurut fikih kan kada boleh. Apabila kita umpat itu ada syubhat. Ilmu ni madahi ulo. Ilmu. Lalu ujar hati, berdosa. Itu kalau kita umpat gawian yang kayak itu. Nah, lalu dia bisa berpikir enggak. Berarti selamat dengan ilmu. Walaupun tadi bisikan-bisikan kada apa-apa kok. Itu kan nanti bisa kita atur. Tetap dia yakin. Karena di dalam ilmu ada keyakinan. Nah, itu bila hendak selamat hati kita. Jika khatir itu di permulaan bukan sesudah berbuat dosa, khatir tapi kada buat dosa, maka kebanyakan khatir itu dari setan. Karena khatir itu mulanya mengajak kejelekan dan kesesatan pada keadaan yang bagaimanapun. Jadi hati-hati kita dalam mengikuti bisikan-bisikan di dalam hati kita. Ya semuanya kita tetap kembali kepada Allah. Allahumma hdinas siratal
mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk kepada saya. Ya, itu salah satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dalam surah Al-Fatihah. Kita bisa mendoakan si fulan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim untuk anakku si Anu bin si Anu, berikan petunjuk kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim untuk suamiku, berikan petunjuk. Apa niat kita? Makanya jabah guru sekumpul jabah guru kalau kita sujud di terakhir, apalagi sembahyang sorangan, duha kah, tahajud kah, apakah ada orang-orang yang kita hajatkan, anak kah, menantu kah, baca itu buai di hati. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim untuk anak, menantu, siapa-siapa yang mungkin agak susah diberi nasihat apa macam. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Ini namanya teori. Ya kalau ini teori, prakteknya masing-masing kekuatan kita, ya. Nah, tapi sebelum mempraktekkan kan perlu ada bimbingan dulu, ada ilmunya dulu. Nah, inilah perlunya. Sudah teori ada, kita punya niat untuk mempraktekkan, tinggal minta. Ya, sama model nang kayak ini. Berbagai macam sudah ini, cuci tangan, pakai masker apa macam, apalagi nang pakai baju APD apa macam, makan ini, makan itu, sudah tinggal semuanya minta ke atas. Ya, kemana ke atas ya? Wah, ada cecak. Maksudnya minta ke atas, minta kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dan sejiranan dalam pemeliharaan Allah, dijauhkan dari mara, bahaya, wabah, penyakit dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan kalau memang nanti pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah dan dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghira wa mimtahin bil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-khayr adadani amin wa ibn. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي فقنا في الدين، علمنا رشدا، ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.